Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Nazwa Naila dalam beberapa menit ke depan yang akan membawakan berita teraktual dan terpercaya hanya di Fox Now ID. Berita terkini datang dari kampus IPB Dramaga Bogor. Sebuah pohon besar jatuh menimpa beberapa motor yang terparkir di Fakultas Pertanian yang terletak dalam area kampus IPB Dramaga Bogor. Disinyalir jatuhnya pohon pada 30 April 2025 pada pukul 2 siang hari tersebut berasal dari akar yang kering dan ranting yang telah rapuh. Sebelumnya, pohon tersebut telah tumbang dan kini hanya menyisakan beberapa bagian saja dari yang tersisa. Pohon tersebut jatuh menimpa beberapa motor yang terparkir di parkiran Fakultas Pertanian dan menyebabkan beberapa kerugian. Sebenarnya pohon tumbang ini dulu pernah tumbang pertama kali. Nah sekarang tinggal sisanya, sekarang tumbang lagi karena akarnya udah kering, pohonnya juga agak rapuh, sudah pada rapuh. Nah dalam kejadian ini tadi sekitar jam 2 kurang itu menimpa beberapa motor. Nah yang paling berat itu hanya satu motor, tetapi alhamdulillah motornya tidak apa-apa karena pohonnya udah rapuh, jadi bisa ditahan. Kalau yang lain hanya keserempet daun-daun kecil saja. Kejadiannya tadi sekitar hampir jam 2. Untuk selanjutnya kami berkoordinasi dengan tim kebersihan, kemudian sekarang sudah dibersihkan, sudah bersih. Bersama dengan Fox Now ID melaporkan. Datang dari Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Pukul 5 sore waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran yang menimpa toko buah Alimart. Kebakaran tersebut diduga akibat kabel yang korslet di lantai 2 toko. Kebakaran yang terjadi di toko buah Alimart telah berhasil ditangani oleh petugas pemadam kebakaran. Kini kondisi toko terlihat berantakan dengan sejumlah bagian lantai 2 yang rusak parah. 3 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi dan berhasil menangani situasi dalam waktu 30 menit. Bagian yang paling terdampak adalah lantai 2, yang diketahui sebagai tempat penyimpanan barang milik salah seorang pegawai perempuan. Dari kabel konslet, ya. Jam berapa tuh? Jam 5. Jam 5? Ya, cepet Om. Cepet? Ya. Dari mana aja? Orang lewat, bilang ada asap di atas. Ya, lantai 2 doang. Oke, isi lantai 2-nya apa, Mas? Peralatan itu, cewek. Oh ya. Ya. Peralatan pegawai, Mas ya? Ya. Nggak ada korban jiwa, Nggak ada, aman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerusakan yang terjadi menimbulkan kerugian material yang saat ini masih ditata oleh pihak toko. Bersama dengan Fox Now ID melaporkan. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan industri, sektor pertanian dan perkebunan di Indonesia tak henti menunjukkan potensinya. Salah satunya melalui inovasi pertanian modern yang saat ini mulai menyentuh komoditas buah anggur. Datang dari Sobat Agro, sebuah kebun anggur yang berlokasi di Cilebut, Kabupaten Bogor, yang tak hanya menjadi sentra budidaya anggur, tetapi juga penyedia aneka bibit buah unggul dengan berbagai jenis anggur yang berkualitas. Penasaran dengan kegiatan di sana? Rekan kami Happy Taranian akan mengajak Anda menjelajah lokasi pada segmen Jelajah Asyik kali ini. Berikut liputan selengkapnya. Selamat siang Sobat Fox, selamat datang di segmen Jelajah Asik, belajar sambil jalan-jalan. Saat ini saya sedang berada di Cilebut, Kabupaten Bogor. Tepatnya berada di Sobat Agro, tempat pembibitan aneka jenis anggur yang berada di Bogor. Saya Happy Taranian Olivia dan inilah segmen Jelajah Asik. Sobat Agro yang berdiri pada tahun 2019 berangkat dari minat sang pendiri Bapak Bagus Haryanto terhadap dunia pertanian. Ia pun memulai karirnya sebagai seorang YouTuber. Meliput berbagai tempat budidaya anggur di wilayah Bogor, menjadikan awal mula ketertarikannya untuk memulai sendiri membangun Sobat Agro. Tidak hanya sebagai channel edukasi di media sosial, namun juga sebagai pelaku di industri bibit anggur. Sobat Agro ini berdiri sejak sekitar 6 tahun lalu ya. Awalnya itu sekitar 6 tahun lalu saya resign atau memutuskan keluar dari pekerjaan kantor, kemudian fokus awalnya menjadi YouTuber.
tetapi YouTuber untuk bidang pertanian gitu. Nah, kemudian setelah resign itu sekitar 1 bulan full itu saya melakukan liputan ke berbagai tempat budidaya anggur di Bogor dan Sukabumi, sampai akhirnya saya membuat video promosi tentang bibit anggur. Nah, ternyata video promosinya itu banyak direspon ya. Di channel YouTube saya Sobat Agro itu banyak yang respon dan ramai penjualannya. Sehingga dari situ yang saya awalnya ingin fokus menjadi YouTuber, saya malah menjadi awalnya penjual bibit anggur. Nah, saya fokus terus di situ dan sampai saat ini membangun sendiri greenhouse untuk pembibitan anggur impor. Berdiri selama kurang lebih 3 hingga 4 tahun sebagai sebuah greenhouse, Sobat Agro menyediakan lebih dari 50 jenis bibit anggur impor. Penanaman bibit anggur melewati waktu sekitar 2,5 bulan dengan tinggi mencapai 1 meter, dan perawatannya membutuhkan waktu 6 bulan hingga berbuah dan siap untuk dinikmati. Siang Sobat Fox, saat ini kami sedang berada di Sobat Agro. Nah, kalau boleh tahu nih Bapak, yang di belakang kita ini pohon anggur yang jenis apa nih Pak? Ya, jadi ini salah satu jenis anggur impor namanya anggur Tamaki. Ya, jadi dia itu buahnya seperti ini, matangnya hijau kekuningan, cita rasanya itu full manis dan wangi, aromanya seperti markisa. Unik banget ya Sobat Fox, aromanya kayak markisa nih ceritanya. Kalau boleh nih Bapak kita coba, boleh? Boleh, siap. Kita coba. Ini karena memang kebetulan siap panen ya, jadi ini bisa dipanen. Ini mbaknya bisa coba, silakan nanti bisa diinfo rasanya seperti apa. Kita cobain ya Sobat Fox. Saya juga coba nih. Manis ya. Manis, ada agak cita rasa asamnya dikit, tapi benar-benar asamnya manis banget. Dan aromanya seperti markisa. Ya bener banget, ada kayak cita rasa seperti markisanya ya, unik banget ini buat Tamaki ini ya jenisnya. Dari Jepang ya Bapak itu? Iya, kalau saya nggak salah dari Jepang ya Tamaki ya. Seperti itu. Kalau bibit anggurnya ada puluhan jenis memang Sobat Agro ya. Jenis-jenis yang genjah dan mudah berbuah, manis dan buahnya besar seperti ini. Julian hijau, kemudian ada Gospi warna hitam. Kemudian ada Baikonur warna merah, ini ini lalu Heliodor hijau juga. Kemudian Basanti warnanya hijau semburat merah. Memiliki dedikasi tinggi terhadap kemajuan pasar pembibitan anggur impor di Indonesia, Bagus Haryanto terjun tidak hanya sebagai YouTuber dan pelaku. Ia juga dengan rutin memberikan edukasi tiap bulannya, terhitung sejak 2021 terkait budidaya anggur bersama dengan kelompok tani di Cibinong, Kabupaten Bogor. Namun, tantangan untuk membudidayakan anggur di Indonesia kerap sekali menimbulkan pertanyaan bagi banyak orang awam. Pernyataan pendiri Sobat Agro ini berhasil mematahkan stereotip tersebut. Tantangan menanam anggur di Indonesia itu serangan hama dan penyakit. Nah, jadi kalau hamanya itu yang utama adalah kutu trips. Kutu trips itu menyerang pucuk-pucuk anggur muda ya, seperti ini nih. Jadi pucuk anggurnya dia nih kalau terserang, ini kan subur ya, kelihatan bagus dia subur. Nanti kalau terkena trips tuh dia keriting, lama-lama coklat kehitaman lalu mati gitu. Kalau tidak ada kegiatan, kalau tidak ada pencegahan dan pengobatan. Makanya tadi saya bilang dengan aplikasi insektisida seminggu sekali itu dia mencegah trips itu menyerang gitu. Itu tadi penyakit. Nah, kalau hama jamur. Nah, jamur itu sama, dia kalau musim hujan nih kondisi lembab, spora jamur kan berterbangan. Kalau kita tidak ada aplikasi penyemprotan fungisida seminggu sekali, dia bisa terserang. Usaha pembibitan anggur sendiri masih terhitung muda di Indonesia. Melihat awal mula budidaya ini berawal dari 6 hingga 7 tahun lalu. Kehadiran Sobat Agro sebagai pelaku serta pendidik budidaya anggur memberikan angin sejuk kepada industri pertanian anggur di Indonesia. Dengan harapan mampu memperluas jangkauan pasar serta kesadaran akan adanya budidaya anggur bukan dari luar, melainkan hasil dari dalam negeri. Dengan menanam anggur kita kan menambah oksigen ya di lingkungan rumah sampai dengan di lingkungan masyarakat. Kemudian buahnya juga bisa dinikmati gitu. Jadi harapan saya tentunya makin banyak yang mau menanam anggur, karena selain dapat mempercantik lingkungan, kemudian bisa juga panen anggur impor dari rumah tanpa harus membeli, dan ujung-ujungnya bisa mengurangi persentase impor buah anggur gitu. Ya, karena selama ini sampai dengan saat ini buah anggur yang ada di pasaran, di supermarket maupun kios buah itu 100% masih impor.
Nah, gimana Sobat Fox? Seru banget kan? Itu dia segmen hari ini di Jelajah Asik, belajar tentang anggur. Semoga bermanfaat. Saya Happy Tarani Olivia, kembali ke studio. Dalam rangka melestarikan budaya Indonesia, Sekolah Vokasi IPB University kembali menggelar Festival Budaya Nusantara. Event tahunan ini kembali digelar pada hari Minggu 18 Mei 2025 di alun-alun Kota Bogor. Dalam event ini, ratusan mahasiswa Sekolah Vokasi IPB University, tepatnya jurusan Komunikasi Digital dan Media, Angkatan 61, menampilkan berbagai budaya dari Sabang hingga Merauke. Terdapat 22 budaya yang ditampilkan pada event ini. Salah satunya adalah budaya Gorontalo yang hadir melalui penampilan baju adat khas serta stand interaktif yang menampilkan kekayaan budaya dan informasi daerah. Seperti apa kemeriahan dan keseruan di lokasi, rekan kami Happy Taranian Olivia akan mengajak Anda pada segmen Jelajah Asyik kali ini. Berikut liputan selengkapnya. Selamat siang Sobat Fox, kembali lagi bersama dengan saya Happy Tarani Olivia dalam segmen Jelajah Asyik, belajar sambil jalan-jalan. Saat ini saya sedang berada di alun-alun Kota Bogor, tepatnya di belakang saat ini ada Festival Budaya Nusantara ke-16. Dan di saat ini sedang tampil kebudayaan Jawa Barat, di mana di festival budaya ini ada 22 kebudayaan. Khususnya salah satunya ada Gorontalo. Penasaran dengan kebudayaannya? Simak lebih lanjut hanya di segmen Jelajah Asyik. Kembali diadakan pada 18 Mei 2025, Festival Budaya Nusantara ke-16 sukses menangkap atensi masyarakat. Tidak hanya di Kota Bogor, namun orang-orang di luar kota juga ikut datang berbondong-bondong memeriahkan. Menampilkan sebanyak 22 kebudayaan yang ada di Indonesia, Festival Budaya Nusantara juga menawarkan berbagai makanan dan minuman khas tiap daerah untuk disantap secara gratis oleh masyarakat umum, serta baju adat dan ornamen-ornamen khas tiap daerahnya. Salah satu daerah yang ikut memeriahkan adalah Gorontalo, hadir dengan tarian saronde dan dana-dana, serta baju adat Makuta untuk pria dan biliu untuk wanita. Tim kebudayaan Gorontalo berhasil menarik atensi publik untuk datang ke stand kebudayaannya. Nah, yuk kita lihat isi dari dalam stand Gorontalo. Simbolnya ada di topi ini lambang alif sebagai simbol ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi nama baju adatnya yang dipakai sekarang namanya Makuta dan yang ini biliu. Ini baju jenis untuk pengantin. Bedanya penggunaan topi biliu dan Makuta sama kalau untuk perempuan ada kecubung leher sama kecubung tangan. Kalau filosofinya ada, kalau untuk baju Makuta, baju biliu ini itu melambangkan tentang kemuliaan ya. Jadi perempuan itu di Gorontalo sangat dimuliakan. Kemudian kalau untuk yang Makuta ini yaitu artinya kehormatan. Tampil dengan membawakan tarian saronde dan dana-dana di pukul 2:46 waktu Indonesia Barat, ditemani panas terik matahari, tidak meredakan semangat tim kebudayaan Gorontalo untuk tetap berdiri tampil di hadapan ribuan orang siang itu. Tidak hanya baju adat dan tariannya yang memiliki makna mendalam, tim kebudayaan Gorontalo juga mempersiapkan berbagai ornamen di dalam standnya. Mulai dari hiasan stand sampai dengan makanan khas dipersiapkan dengan begitu cermat. Nah, kembali lagi nih bersama dengan saya Sobat Fox. Saat ini saya sedang berada di dalam stand Gorontalo dan dengan rekan saya selaku ketua dari kebudayaan Gorontalo. Boleh Kak kenalan namanya siapa? Oke, nama saya Fauz Abuzar. Nah, karena kita udah lagi di dalam stand Gorontalo nih, boleh dong Kak kita tanya-tanya isi yang ada di dalamnya. Kita langsung aja kita jump in ke pertanyaan pertama nih. Apa aja sih yang kira-kira bisa kita lihat dan juga pelajari setelah pengunjung di stand Gorontalo ini nih Kak? Oke Kak, jadi para pengunjung, orang-orang atau masyarakat Kota Bogor itu bisa mendatangi stand Gorontalo dan tentunya dapat ilmu tentang kebudayaan Gorontalo.
Di sini kami akan membawakan kebudayaan tentang makanan daerah, terus penampilan daerah seperti tari-tarian, terus juga baju adat, dan juga ada dekorasi-dekorasi. Nah, di sini ada dekorasi yang namanya ini adalah pakadanga. Nah, pakadanga ini dibuat sejajar antara warna kuning dan juga hijau, itu ibaratkan seperti kita di hadapan Allah itu sama rata, tidak ada pembeda maupun jabatannya tinggi atau jabatannya rendah, tetap kita di mata Allah itu sama rata. Begitu maknanya, Kak. Nah, tadi kalau misalnya aku lihat ke sini nih ada makanan dan minuman khas dari Gorontalo nih, Kak. Boleh nggak jelasin apa aja yang ada di stand Gorontalo ini nih, Kak? Oke, siap, Kak. Jadi di sini kita kebudayaan Gorontalo membawa 4 jenis makanan. Yang pertama ini adalah ayam iloni. Nah, ayam ilo ini adalah ayam khas Gorontalo yang kaya akan rempah. Nah, rempah-rempah ini juga khas dari Gorontalo tentunya. Dan yang kedua itu tentang perkuehan. Jadi di sini kita ada kue-kue. Yang pertama ada kue apang colo. Nah, bentuknya ini seperti surabi. Mungkin kakak pernah kenal ya kayak surabi. Tetapi di sini kita bedanya apang colo ini dia terbuat dari tepung terigu dan juga dikasih bumbu manis dari gula merah atau gula aren bisa. Nah, yang kedua ini ada yang namanya lalampa. Lalampa itu mungkin kakak kenal lemper. Nah, kalau dari khas Gorontalo itu isinya ikan tongkol, begitu. Nah, yang terakhir itu ada kolom bengi. Kolom bengi itu dia makanan bolu atau kue kering khas Gorontalo, begitu. Tim kebudayaan Gorontalo sungguh mempersiapkan berbagai ornamen, kegiatan interaktif, hingga penampilan yang meriah. Mulai dari pukul 7 pagi hingga 5:20 sore, tim kebudayaan Gorontalo hadir untuk memberikan edukasi dan menjadi representasi nyata. Sebab melestarikan kebudayaan Indonesia merupakan tanggung jawab semua warga. Mari kita lestarikan dan wariskan kebudayaan ini kepada anak dan cucu kita di hari nanti. Gimana tadi keseruannya Sobat Fox dari Festival Budaya Nusantara ke-16? Apalagi tadi kita juga ngebahas dari kebudayaan Gorontalo. Semoga bermanfaat ya Sobat Fox. Saya Happy Taranian Olivia. Dan inilah segmen Jelajah Asik, belajar sambil jalan-jalan. Kembali lagi ke studio. Menjadi salah satu warisan budaya yang diakui UNESCO, wayang tidak hanya bercerita tentang tokoh lakon, namun juga tentang jati diri bangsa. Tak sekedar tempat untuk melihat koleksi wayang, kini wisata edukatif Museum Wayang di Kota Tua menawarkan pengalaman baru yang jauh lebih interaktif dan modern. Seperti apa keseruan di lokasi, rekan kami Happy Taranian Olivia akan mengajak Anda menjelajahi pada segmen Jelajah Asyik kali ini. Berikut liputan selengkapnya. Selamat siang Sobat Fox, kembali lagi bersama dengan saya Happy Taranian Olivia di segmen Jelajah Asyik, belajar sambil jalan-jalan. Saat ini saya sedang berada di kawasan Kota Tua, Jakarta. Tepatnya di belakang saya ada Museum Wayang yang kini berdiri dengan wajah baru. Berisikan dengan kegiatan-kegiatan interaktif mulai dari seperti VR, AR, hingga ruang imersif. Penasaran dengan isinya? Yuk simak lebih lanjut hanya di segmen Jelajah Asyik. Berdiri sejak tahun 1640 dan diresmikan di tahun 1975, Museum Wayang kini berdiri dengan gagah setelah direvitalisasi pada bulan Januari 2025. Tampil memukau dengan tetap memadukan gaya khas kolonial Belanda dan modern. Museum Wayang berhasil menarik pengunjung melalui pemaparan informasi yang lebih jelas berkat pemanfaatan teknologi digital. Nah Sobat Fox, saat ini saya sudah berada di dalam Museum Wayang. Setelah Sobat Fox membayar tiket masuk, Sobat Fox bisa langsung melihat di sisi kanan Sobat Fox ada tempat untuk melihat rute dari dalam Museum Wayangnya. Sekarang sudah dilengkapi dengan teknologi pula. Menarik sekali bukan Sobat Fox? Yuk kita langsung cobain aja.
diisi juga dengan banyak informasi nggak cuma dengan bahasa Indonesia, bisa pakai bahasa Inggris juga loh. Jadi sangat ramah untuk pengunjung dari luar negeri. Revitalisasi ini merubah banyak sisi museum wayang, mulai dari desain interior hingga penambahan teknologi di setiap zona dalam museum wayang, seperti hadirnya barcode di setiap penjelasan karakter wayang agar pengunjung dapat mengakses informasi lewat artikel yang lebih rinci, atau seperti digital wayfinder, peta persebaran wayang di Indonesia, silsilah wayang, lini masa perkembangan wayang hingga permainan gamelan. Nah, Sobat Fox, salah satu pembaruan dari Museum Wayang ini bisa dilihat di zona 5 dari peta persebaran wayang di Indonesia. Misal Sobat Fox ingin tahu informasi dari wayang golek, Sobat Fox bisa tinggal klik lalu informasi akan muncul di depan Anda. Yuk kita cobain langsung Sobat Fox. Wayang golek merupakan jenis wayang yang dibuat dengan menggunakan kayu berbentuk 3 dimensi. Ada yang mengatakan bahwa penyebaran wayang golek di Jawa bagian tengah dimulai pada masa pemerintahan Belanda dari Kerajaan Jepang dan kemudian dibangun oleh Soko. Cerita yang ditampilkan pada bangunan wayang golek biasanya mengambil cerita-cerita rakyat dengan menggunakan bahasa Sunda. Museum Wayang kini hadir dengan ruang imersif yang memberikan pengalaman unik dan menarik kepada pengunjung, menggabungkan antara dunia nyata dengan dunia maya lewat penggunaan augmented reality atau AR, virtual reality atau VR, mixed reality atau MR, hingga ruangan yang menampilkan animasi wayang 360 derajat, serta permainan-permainan yang interaktif. Terutama yang mendorong untuk saya itu adalah pengetahuan ya, pengetahuan tentang seni budaya wayang, yang dimana seni budaya wayang itu ada sejak dari zaman dulu ya, sampai saat ini pun juga masih banyak kesenian wayang yang masih digelar. Contohnya kayak hari ini ternyata ada nih di lapangan Fathahillah ini ada untuk acara wayang gitu, seperti itu. Untuk tampilannya sih kalau menurut saya sudah cukup bagus ya. Untuk tampilannya, untuk penjelasannya pun juga cukup bagus, dan ditambah lagi ada yang namanya interaktif itu yang terbaru juga bagus ya kalau menurut saya, seperti itu. Hadir dengan wajah baru yang memberikan kesan modern dan interaktif, Museum Wayang berhasil mewujudkan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap museum. Teknologi digital mengambil peranan penting untuk kemajuan dan pemeliharaan budaya di Indonesia. Bukan dengan menghindar, namun beradaptasi dengan zaman, membuka tangan demi pelestarian budaya-budaya yang ada di Indonesia, agar mampu diwariskan kepada anak dan cucu bangsa. Nah, gimana tuh Sobat Fox? Seru banget kan wajah baru dari Museum Wayang. Semoga bermanfaat. Saya Happy Taranian Olivia dan inilah Jelajah Asyik. Belajar sambil jalan-jalan. Kembali ke studio. Baik pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Nazwa Naila mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Fox Now ID di jam yang sama hanya di Vokasi TV. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.